Hewan Mania dimanapun Anda berada, kalau Anda saksikan tadi malam di Azerbaijan, di Baku, ternyata tidak sampai terjadi baku hantam, walaupun kita tahu perutnya Max Verstappen robek karena kesenggol Russell, dan itu pun juga akhirnya berakhir dengan damai karena mereka dua-duanya paham ini masih suasana Lebaran, jadi masih saatnya halal bihalal, jadi semua permasalahan bisa diselesaikan dengan salaman gitu kan. Tapi yang cukup menarik adalah obrolan Stroll dan Alonso ya semalam. Kenapa sih kamu nggak ngambil Lewis Hamilton? Tunggulah nanti banyak kan sebentar lagi habis. Dan benar ya kalau pembalap senior itu bisa lihat bagaimana posisi mobil di depan kayak apa. Karena kasus bahan inilah Mercedes yang katanya membawa banyak perubahan, ternyata harus mengakui mobil bagus tapi banyak masih karet, masih jadi permasalahan. Sehingga jangan kaget kalau nanti teman-teman Evan Mania di Jakarta tunggu di Soekarno-Hatta, tim dari Mercedes sudah akan mendarat di Jakarta karena mereka akan belajar manajemen karet. Di Jakarta ada satu tempat tinggal yang dinamakan Karet Tengsin, itu kan udah puluhan tahun tetap awet gitu kan. Gimana Karet Tengsin masih tetap bertahan di Jakarta? Nah itu yang akan jadi pembelajaran untuk tim Mercedes. Kemudian juga timnya akan menyebar kemana-mana nanti. Karena di Indonesia katanya punya budaya mempertahankan karet dengan bagus, yaitu jam karet itu. Padahal jam karet kan belum tentu semuanya cocok untuk dunia yang sangat modern seperti saat ini. Nanti kalau frustasi larinya kemana? Larinya adalah ke BKKBN karena mereka akan belajar kontrasepsi dari karet itu kan sama-sama ada banyak gesekan tapi kok awet itu. Misalnya nggak usah diterusin omongannya orang dewasa. Yang jelas main balap akan memberikan berkah di saat Lebaran, yaitu main balap ya. Jawabannya nanti harus pakai main balap. Satu topi Red Bull, satu kaos Red Bull, ya. Wih. Nah, ini barang lama semua teman-teman. Di belakang ada juga Red Bull. Ini Abu Dhabi yang memenangkan Abu Dhabi ini. Ini belum satu tapi jangan. Yang ini Honda jangan. Oke, baik. Pertanyaannya hanya untuk Anda yang nonton main balap, yaitu jawabannya nanti di IG saya. MB ini episode keberapa? 97 jawabannya. MB 97. Nah, MB adalah singkatan dari main balap. Jadi kalau tidak nonton podcast ini ya pasti hanya ikut-ikutan, dia ikutkan MB gitu. Oke, One Mania, semalam balapan di Baku menyenangkan atau tetap MotoGP yang sampai lap terakhir antara Ducati dan KTM? Kayaknya seru yang MotoGP, tapi saya nggak nonton Mas Dewo, karena saya nonton F1. Kebetulan weekend kemarin sedang banyak acara di Trenggalek, ada Persebaya Festival, jadi saya nontonnya nggak bisa tenang di depan layar besar. Tapi yang saya sadari adalah sprint weekend ini tidak seseru yang kita bayangkan, yang diharapkan oleh F1 mungkin. Bahkan Ya, mungkin tidak seseru. Saya sudah menduga ini bakal aneh karena Sabtu itu terpisah dari Jumat dan Minggu sekarang. ya, Sabtu itu kayak weekend, kayak balapan sendiri ya. dengan poin sendiri yang tidak ada, yang konsekuensinya terhadap hari Minggu tidak seperti sebelumnya karena posisi startnya hari Minggu kan ngambil hari Jumat. Ya. Jadi terus terang karena sedang ada acara, saya nonton sprintnya itu tonton tayangan ulang di beIN Sport, tapi kan cuma setengah jam, jadi nggak lama gitu. Lamaan ngomongnya sama analisisnya daripada balapannya sendiri, hanya 17 lap. Dan ya mohon maaf, format apapun tidak akan bisa menyelamatkan balapan yang tidak seru, guys. Jadi saya kira takutnya nanti F1 malah terlalu banyak gimmick, sehingga malah fundamental balapannya malah tetap tidak tersentuh, malah tetap tidak bisa diubah. Karena kan sehebat apapun skenarionya F1 ini kan tidak bisa didesain skenarionya Mas Jo. Karena kan kan kita tidak bisa bilang Verstappen pelan dong ngalah 5 posisi, kan nggak mungkin kayak gitu. Ya. Ini kan kegiatan sports yang alami terjadi di lintasan, bukan yang disetting, Betul. bukan WWF. Oh ya, 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 ya. Sehingga ketika dikemas pakai format-format apapun malah malah menurut saya malah terlalu banyak gimmick jadinya. Jadi kita mungkin sebelum kita ngomongin soal sprint lagi Mas Dewo, Ya. sama kejadian paling menarik di Baku kan malah endingnya, yang itu mungkin Mas Dewo bisa cerita lebih banyak daripada saya, karena Mas Dewo pasti, kalau Mas Dewo kemarin jadi fotografer di Baku pasti termasuk bagian dari calon-calon korban ditabrak Ocon itu kan. Nah, jadi ya kita ngomongin hasil dulu lah supaya cepat selesai hasilnya. Karena ini ada 2 balapan, pada prinsipnya ada 8 poin untuk pemenang sprint dan 25 poin untuk pemenang lomba. Tapi saya langsung sebutkan yang akhir aja. Jadi ketika lomba berakhir,
Ya, Red Bull masih 1-2, tapi Ya, kali pertama Perez yang nomor 1, Verstappen nomor 2. Kemudian Ferrari akhirnya dapat podium, podium ya, pertama tahun ini. Kita lihat nanti apakah ini benar-benar pertanda baik atau hanya semu. Jadi Leclerc nomor 3, lumayan. Alonso hampir hampir 3, konsisten sekali, 3, 3, 3, 4 sekarang. ya, Mungkin sirkuitnya kan memang tidak terlalu menguntungkan Aston Martin karena ada trek lurus yang 2 kilometer itu. Kemudian Sainz, ini Sainz, agak aneh. Dia tidak bisa sama sekali membantu Leclerc di depan. Hamilton nomor 6, Mercedes. Mercedes ini ada di situ tapi kayak nggak ada di situ ya Mas Dewa. Jadi ya, nggak jadi bahan omongan, nggak jadi bahan gunjingan jadinya. ya, Stroll peringkat 7, walaupun mungkin punya potensi di dekat Alonso. Russell juga karena qualifying-nya hari Jumat nggak bagus. Startnya di 11, dia hanya bisa recovery ke peringkat 8. McLaren yang membawa update paling apa ya, paling berpengaruh di Baku saat qualifying hari Jumat, dua-duanya Norris sama Piastri mampu masuk top 10, tapi saat lomba ternyata kendala top speednya McLaren itu masih masalah, plus timing pit stopnya juga tidak menguntungkan. Jadi ketika ya. keluar tertahan lama di belakang yang lain dan nggak bisa nyalip karena memang tidak punya top speed. Dan Tsunoda, apapun ini kayaknya misteri konsistennya ini luar biasa ini. Karena kan 11, 11, 11, 10, 10, 10. Di situ terus. Jadi mampu menyelamatkan AlphaTauri dengan mendapatkan poin. Terus terang saya termasuk mungkin yang ngikuti main balap selama puluhan episode. Mungkin tahu saya nggak terlalu ngefans Tsunoda. Tapi belakangan Tsunoda ini kok malah variabel konstannya AlphaTauri. Malah. Karena Iya, kalau ada dia malah, karena kan semua orang mengira De Vries bakal lebih senior lebih dari dia bagus. secara usia. Iya. Tapi ternyata Tsunoda memang jadi anchor-nya AlphaTauri. Jadi ya salut buat Tsunoda, kita harus fair. Lalu kita ngomong, Dan apa? Pada menunggu komentarnya dia kalau ngomong di radio, Sa. kayaknya kayaknya agak jarang di syuting sekarang karena jarang tarung. Kemudian ini poin ya ketat tapi semu ya Mas Dewa ya. Hanya 6 poin memisahkan Verstappen dan Perez karena Perez kan relatif maksimal di sini karena menang sprint dan menang Ya. lomba. Jadi hanya selisih 6 poin, tapi apakah ini bisa sustainable kita nggak tahu. Yang Oh, jelas bagusnya adalah tidak ada tim order dan kemarin ada pertanda bahwa Perez bisa ngimbangi Verstappen. Nanti kita akan bahas kenapa, apakah Perez ini punya potensi ngimbangi Verstappen ya. atau ini hanya semu lagi seperti Ferrari Oh, mungkin. tetap pekerja tim ya dia ya. Ya, Alonso 60 poin, Mister Ya. Konsisten. Mungkin Alonso lebih banyak diomongin tentang benar nggak sih dia sekarang pacaran sama Taylor Swift, itu kayaknya lebih jadi omongan di pedok. Umur 42 ini. Kemudian Lewis Hamilton masih di situ 48. Sekali lagi kayak kayak berteriak tapi nggak kedengaran Ya. kesannya Mercedes sekarang. Ferrari dua-duanya, Sainz masih punya poin sedikit lebih banyak karena Leclerc kan apes terus di awal musim. Russell juga di situ, walaupun Russell ini qualifying-nya overall lebih unggul daripada Hamilton 3-1 kan sekarang. Tapi Ya. poinnya masih banyak Hamilton. Stroll konsisten karena mobilnya juga bagus, 27. Norris diam-diam 10 poin sekarang, Ya. diam-diam. Kemudian Hülkenberg masih peringkat 6. Haas, ini kan Haas kayak tahun lalu kan. Haas ini kayaknya nggak kelihatan kok ada di situ terus gitu. Ya. Tapi yang jelas kan minimal dia bisa mengungguli Kevin ya saya. Ini kan juga luar biasa kan. Ya, Untuk ya pembalap yang lama nggak di F1. betul kan. Jadi datang dan ternyata bisa memberikan. Sekarang kalau kita lihat konstruktor ini saya. Ya, Red Bull jauh di atas. Beda planet 180 poin. Aston Martin masih nomor 2 87, Mercedes masih 11 poin di belakang Aston. Ya. Ferrari masih nomor 4 malah. Ya. McLaren ini lima agak beruntung karena Alpine masih belum baik-baik juga. Belum ya betul. Jadi Alpine yang underperform ini, bukan McLaren yang overperform. Ya. Haas, Alfa Romeo, Alfa Tauri, Williams ini mungkin nanti akan sangat imbang nanti 4 di bawah ini. Karena secara awal musim Haas mungkin nyuri poin duluan, Alfa Romeo juga, tapi belakangan kayaknya Alfa Romeo tadi duluan, kemudian Alfa Tauri sekarang lebih, walaupun satu. Williams juga punya potensi seharusnya kemarin di sirkuit yang trek lurusnya panjang-panjang, ada top speednya akan kelihatan nanti bagus sekali. Jadi ya sekali lagi
seperti kita bicarakan di episode sebelum baku, walaupun ini jarak antara nomor 1 dan nomor 10 ini 179 poin, tapi secara pace itu, ya setelah baku saya belum hitung lagi, tapi tidak sampai 2% kecepatan memisahkan yang tercepat dengan yang terlambat. Jadi itu beda sekali dengan tahun-tahun dulu di mana peringkat 1 dan 4 itu bisa selisihnya 2,5%. Sudah nggak ada lagi kata overlap ya saya, nggak ada backback. Iya kan nggak ada overlap gitu. Ya. Sampai akhir nggak ada overlap. Ya kan? Padahal hanya satu safety car. Yaitu dengan sirkuitnya panjang, tapi ya itu menunjukkan betapa sekarang, kalau dulu kan yang mimpin hati-hati overlap. Sekarang ya, kita hampir nggak pernah bahas itu. Betul. Backmaker sudah nggak ada lagi. Nggak ada. Nggak ada lagi. Nah, kita ngomongin sprint sekarang, ya ini Verstappen dan Leclerc di akhir, karena Leclerc kan mampu nahan Verstappen di sprint, tapi saat lomba beda. Mungkin langsung ke tanda kutip bukan podium ya, kayak 3 besarnya sprint. Kita nih sulit ngomong ini balapan atau enggak sih. Karena kan kalau di F2 ini balapan, tapi kalau di F1 ini sprint. Nah, sprint itu apa ya? Balapan kan sebenarnya. Tapi nanti akan kalau nanti sprint ini dibatalkan karena dianggap nggak berhasil, 10 tahun lagi kita akan bertanya itu masuk kolom apa kemenangannya PRS ini. Iya. Sebenarnya kalau sprintnya itu dijadikan acuan untuk balapan, urutannya menarik nggak? Ya sebenarnya kan nggak terlalu berubah juga gitu. Dan malah sebenarnya kan kalau ditanya apakah ini format baru ini menambah seru karena pembalap lebih ngambil risiko, enggak juga. Kalaupun ada yang ngambil risiko kan Russell mungkin yang agak nyenggol Verstappen, tapi itu kan dalam lomba apapun ya sama saja. Sprinter apapun kan biasa, karena Russell tahu saat lomba dia mungkin sulit dapat poin, dia harus memaksimalkan sprint. Itu aja. Untuk pembalap yang lain kan sama-sama saja. Malah McLaren dan Tsunoda termasuk ngambil risiko sprintnya agak dikorbankan. Karena kan syarat kualifikasinya sprint kan harus pakai ban baru soft di akhir. Nah, si Norris sudah tidak punya ban soft baru, jadi tidak bisa ikut kualifikasi sprint terakhir, sehingga nggak apa-apa lah. Yang penting aku sudah menggunakan itu saat qualifying lomba hari Jumat, supaya posisi startku bagus hari Minggu. Kan bingung, ngomonginnya kan jadi nggak asik gitu. Nah ini banyak yang harus direvisi oleh F1 mungkin untuk evaluasinya sprint di Baku ini. Selain kemarin tahun lalu dapat medali atau dapat kalungan bunga, sekarang dapat plakat. Gak tahu itu plakatnya dari apa itu. Dan desainnya gampang banget ya kayaknya ya. Maksudnya bagusan kita bikin event gitu Mas Dewo. Ya tapi kan F1-nya yang mahal, F1-nya itu yang mahal. Sablon murah Mas Dewo. Ya, jadi sprint race ternyata menurut Asa kurang menarik, sehingga sebenarnya juga kita berharap balapannya yang menarik begitu kan? Betul. Ini malah takutnya kan karena nggak ada konsekuensinya ke balapan, akhirnya kan ya sebenarnya nggak ditonton ya nggak apa-apa gitu. Kebetulan saya juga nggak sempat nonton langsung karena lagi ada acara. Saya baru nonton setelah acara, nonton siaran ulangnya, dan memang ya senggolannya antara Russell dengan Verstappen sendiri kan juga nggak terlalu dramatis juga gitu. Baru ketahuan di akhir aja kalau ternyata itu melubangi sidepodnya Verstappen. Nah seandainya ini masih format lama, memang kayaknya nggak berubah terlalu banyak. Kan yang diharapkan dulu dari sprint, original ada sprint dulu adalah hasil kualifikasi hari Jumat, yang kualifikasi normal itu, kemudian posisi start hari Minggu bisa berubah di hari Sabtu, karena sprintnya nanti siapa tahu yang mimpin di depan nanti membuat kesalahan, sehingga dia ketika lomba harus start di belakang, dan itu nggak akan terjadi sekarang. Tahun lalu kan perdebatannya hanya pole positionnya tuh yang mana, yang menang sprint atau yang hari Jumat. Ya. Kemudian ada solusi pole positionnya tetap yang hari Jumat, menang sprint itu tidak dianggap pole tapi start terdepan. Sekarang udahlah Sabtu diubah, sama sekali nggak ada kaitannya, qualifying Jumat untuk Minggu, dan yang hari Sabtu itu qualifying sendiri dan sprint sendiri. Ini kan nggak boleh ngomong race, sprint sendiri. Sprint ya. Dan jadinya pendek-pendek. Kalau sebelumnya di weekend normal kita dapat 1 jam praktis dan 1 jam qualifying di hari Sabtu, atau 1 jam praktis dan mungkin 45 menit sampai 1 jam sprint, ini kita hanya dapat nggak sampai 45 menit qualifying sprint, shootout, dan nggak sampai 45 menit sprint. Kan kasihan yang nonton di sirkuit, Mas, lebih sedikit tontonannya.
Ya, Itu ini pasti pasti evaluasinya akan lebih menyeluruh. Tapi nggak tahu apakah akan diubah. Mungkin akan kita lihat lagi nanti di sprint berikutnya hasilnya seperti apa supaya sampel size-nya lebih banyak. Saya pribadi sih nggak terlalu tertarik. Ini membuat kita nontonnya Jumat sama Minggu aja. Sabtu kalau nggak ditonton juga nggak apa-apa kayak gitu. Karena apapun yang terjadi di hari Sabtu kan belum tentu punya konsekuensi untuk hari hari Minggu. oke. Dan di hari Minggunya ya tetap. Nah ini kita mau ngomongin lombanya dulu. Kenapa Perez dan Verstappen atau Nah, kita ngomongin lomba lah sekarang. Jadi, oh ya nanti yang terakhir aja ya soal pengalaman Mas Dewo oke, di siap, siap. Kita ngomongin dulu soal Perez. Nah, ini kan di luar dugaan ya, dalam arti dimanapun Max Verstappen ini kan selalu optimal. Sal. Tapi kenapa mulai dari sprint, mulai dari balapan kemarin rasanya ya Perez ini memang kita akui lah, ini memang alitopannya Meksiko lah, Raja Jalan di Meksiko. Silakan, Sal. ya jalanan betul 5 kemenangan terakhirnya semua di street circuit. Baku 2 kali, orang pertama yang menang di Baku 2 kali, menang Monaco, menang di mana, Arab Saudi, Singapura, dan ya Baku lagi. Dan ini ya, foto ini saya pasang karena Helmut Marko, Dokter Helmut Marko, konsultan Red Bull. Jabatannya konsultan Mas Dewa, tapi ini bos besarnya. Eh, Umurnya 80 tahun weekend kemarin, dan dia ini tegas kejam terhadap pembalap-pembalap biasanya. Nah ini finish 1-2 harmonis ya, kalau kita lihat foto ini harmonis, kalau Ya, kita lihat foto ini harmonis setelah oh, lomba. Jadi kayaknya kok kalau ingat tahun lalu kan sempat ada omel-omelan antara keduanya, tapi ini kok nggak ada. Apakah ini pertanda sudah beda? Kita belum tahu karena memang Verstappen bilang ya nggak apa-apa lah satu lomba dan toh aku juga masih di atas. Kalau mungkin ini Perez ngambil klasemen puncak, mungkin Verstappen mungkin lebih lebih Verstappen iya gitu. boleh, ya betul, boleh Verstappen. Nah, yang membedakan apa kok bisa Perez ini bisa lebih baik overall? Kita Betul. harus akui ada elemen safety car membantu Perez, tapi setelah safety car pun ternyata Verstappen juga nggak bisa uh, ngejar kan. Semua Ya, akan mengira Verstappen akan ngejar kejam. Saat start pun misalnya Perez bisa dua-duanya bisa melewati Leclerc dengan relatif mudah sudah. dan Perez juga tidak jauh-jauh amat dari Verstappen, malah Verstappen lebih jauh dari Perez daripada Perez dari Verstappen kalau membandingkan awal dan tengah sampai akhir lomba. Ya kita harus ngomongin safety car-nya dulu. Kejadiannya kan gara-gara ini di belakang pojok ada De Vries, De Vries membuat kesalahan dan ini setelahnya ya. Ini Perez sudah di depan. Ya, Tapi ketika kejadian itu mesinnya tuh masih nyala Mas Jo. Kan komentatornya ngomong mesinnya De Vries ini masih nyala sehingga safety car atau enggak karena kan kalau dia bisa milih gear mundur kan mungkin bisa keluar dari situ atau minimal cepat diselamatkan sehingga tidak perlu safety car. Tapi ternyata dia stuck kan di situ. Ada yang rusak dan tidak bisa bergerak sehingga safety car harus keluar. Nah, sirkuit ini kan panjang sekali Mas Yo, 6 kilo dan trek lurusnya kan panjang sekali. Jadi mobil safety car-nya kan akan menunggu di ujung itu kan lama sekali. Nah, waktu itu mungkin dan itu lap-nya tanggung, lap 9-10 itu. Sehingga itu kan semua yang pakai medium kan pengen segera pindah ke hard karena ini akan one stop dan bahan hard itu sebenarnya bisa dipakai selama mungkin. Terbukti pembalap-pembalap yang start dari pit lane termasuk Ocon itu sebenarnya nggak perlu pit stop, tapi karena wajib ganti ban dia harus masuk pit lane di betul. akhir. Jadi sebenarnya mau pit stop timing pit stopnya itu sebenarnya lebih cepat lebih baik karena sebelum safety car ini kan sudah ada yang ganti ban termasuk Hamilton kalau nggak salah. Sehingga apa namanya pit stop atau tidak karena belum waktu itu masih tanggung antara safety car dan tidak. Red Bull kan menanyakan uh, bendera kuning ini aja kan sudah cukup untuk memperlambat lawan masuk sehingga itu membantu ngasih momentum gitu. Nah, karena Verstappen ada di depan, Verstappen yang dimasukkan duluan karena yang punya opsi pertama. Tapi kan kemudian tidak segera membuat keputusan ini stewardnya safety car atau tidak. Baru setelah Verstappen masuk itu safety car sehingga posisinya Perez ini sudah melewati dan dia akan diuntungkan gitu. Bahkan Verstappen harus keluar di belakangnya Leclerc kan. Ya,
dari depan ke nomor 3. Jadi murni timing aja karena bentuk sirkuit dan panjang sirkuit. Jadi ya Red Bull juga nggak bisa ngamuk-ngamuk, Verstappen juga nggak bisa ngamuk-ngamuk. Verstappen hanya bisa bilang ya tolong dievaluasi gitu aja. Tapi kan dia tahu ini murni masalah timing gitu. Kayak kalau wasit itu kapan di-print-nya tuh. Ya. Kapan di-print-nya? Kalau F1 kan di-print ketika ini sudah di sini kan beda dengan sudah di sini. Dan ini mirip dengan nanti di akhir ketika fotografer sudah masuk itu karena posisinya Ocon dan posisinya Perez yang bikin pengawas lomba ini kapan memasukkan fotografer kan kayak gitu. Ya. Mereka kan acuannya kan yang mimpin lomba bukan yang paling belakang. Termasuk di sini kan keputusan ngeprit kapan nyemprit kapan safety car dikeluarkan atau tidak kan bukan berdasarkan posisi Verstappen di mana, tapi keputusan dari marshal yang di sekitar De Vries ini bilang ini butuh safety car atau kamu bisa cepat. Ini kan dia kan nggak nonton TV, dia kan nggak kan mungkin ada siapa tahu ada yang bilang konspirasi ini sengaja supaya Verstappen di belakang, ya nggak sesederhana juga walaupun ada Stewart, tapi kan yang di sini kan nggak tahu. Dia kan masa dia nonton layar terus bilang oh sekarang aja kan nggak juga gitu. Dia kan harus ngelihat mobil itu seperti apa. Akhirnya ya pure timing membuat Perez di depan. Tapi setelah Perez di depan pun ya Verstappen juga nggak bisa mendekat gitu. Verstappen memang dia harus nyalip Leclerc duluan kan gitu. Jadi mungkin agak nolong Perez menjauh dari satu detiknya DRS itu. Tapi kan Verstappen cepat sekali tuh ngambilnya. Tek. Nah, kalau Verstappen bisa lebih cepat sedikit walaupun 1/10, 1/100, tapi kan lama-lama bisa masuk DRS. Begitu masuk DRS kan bisa lebih gampang mendekati atau mempresur Perez, tapi nggak pernah bisa mendekat gitu. Dan ini analisisnya karena memang kita ngomong ini sirkuit yang kebetulan ramah ban. Bannya awet banget sehingga tidak perlu dan Perez ini paling jago dalam pemakaian ban. Ini mungkin yang ikuti F1 sudah lama ingat Perez ini irit ban sejak zaman Force India dulu jago dapat poin karena paling bisa menghemat ban. Jadi pemakaian bannya dia ini paling enak gitu sehingga tidak overheat, tidak kasar akselerasi dan di segmen pertama baku ini kan banyak tikungan 90 derajat itu kan. Itu kan kayak rem gas gitu aja dan Perez di situ lebih smooth gitu. Sehingga ketika walaupun Verstappen lebih cepat di sektor kedua yang banyak tikungan buta kecil-kecil itu, ketika kembali ke trek lurus lagi itu Perez bannya lebih adem, lebih enak ngegasnya keluar dari lintasannya. Sedangkan Verstappen katanya harus panas dingin bannya. Karena mungkin lebih agresif dalam mobil ya. Membawa mobil, tapi itu kan hal kecil-kecil yang kebetulan di baku mungkin kelihatan. Sangat diperlukan. Ya. Jadi ya itu kembali ke omongan tadi Alonso dengan Stroll itu apakah ya benar saja? Jadi memang manajemen ban itu untuk pembalap-pembalap kan sudah tahu nih lawan kita ini bentar lagi udah habis nih bannya. Dan memang ada juga kalau sudah kepepet itu kan kadang-kadang tim menyelamatkan muka dengan box. Nah, box ya. Yang ini ya, ini termasuk Aston Martin. Tapi kalau kita ngomongin sama Mercedes begini, ya jadi kalau kita lihat Mas Dewo, kita kan nontonnya dari TV ya. Sedangkan pengawas petugas tim atau pengawat personel tim yang lihat di pit wall itu kan ngelihat data. Jadi kita nggak bisa ngelihat data, kita hanya bisa melihat dari jauh. Sedangkan pengawas lomba kan dia melihat dari data, tapi dia tidak bisa melihat fisik. Karena kan mobilnya cepat sekali lewatnya. Kayak Alonso, kalau kita lihat posisi Alonso di foto ini, kemudian dia di belakang Hamilton, Alonso itu bisa ngelihat ban, Mas Yo. Dia bisa melihat ban lawannya ini. Dan pembalap yang pengalaman akan tahu ban ini seperti apa, oh ngambilnya seperti ini, berarti dia seperti ini. Jadi ini lebih mahal daripada data di screen yang dilihat oleh petugas sirkuit dan apalagi kita yang hanya melihat di TV. Jadi apalagi kalau melihat sejarahnya sejak awal musim, Aston Martin ini keunggulannya adalah irit ban. Gitu. Jadi dia pemakaian bannya optimal sehingga dia bisa tahu oh, mobil depan ini bannya kalau dia maksa seperti ini terus pasti dia lebih boros. Dan dia mungkin bisa melihat
secara langsung fisik ban itu gitu. Apakah graining kalau di TV kadang-kadang kelihatan ada garisnya gitu ya. Ya. Tapi kan kalau misalnya halus banget di TV kan nggak kelihatan Mas Yo. Yang bisa ngelihat kan pembalap yang nempel di belakangnya itu, ini bannya kayak gini. Ya itulah istimewanya pembalap F1, apalagi yang pengalaman. Dia pasti bisa melihat lawannya ini seperti apa. Dari, oh dia ngepot dikit. Kalau di TV mungkin ngepot dikit nggak terlalu kelihatan. Tapi Alonso akan tahu. Aku ngerem di sini kok dia begitu ya. Oh ini pasti ada masalah gitu. Nah Ya. ini yang mahal kan Mas. Nah, Ini yang menarik saya antar pembalap nggak boleh komunikasi ini menarik ya. Kalau antar komunikasi kan berantem terus. Ini kan yang menarik kan satu arah. ya, Ya kan ya menarik juga. ada komandonya ya. Ya Jadi kan menarik kan. Alonso hanya bisa bilang ke pit wall, tidak bisa ngomong ke engineer-nya Stroll, harus Ya. engineer-nya Alonso ngomong ke orang nomor satunya ngomong ke engineer-nya Stroll, lalu menyampaikan. Jadi kayak kayak kita podcast begini, tapi saya nggak bisa ngomong ke Mas Dewo, saya harus ngomong ke produser dulu atau ke Ya. Reda dulu, baru Mas Dewo ngomong lagi kayak gitu. Jadi tapi ya supaya tidak menciptakan chaos kan itu. Ya, betul. Nah itu yang terjadi dan ya yang memang banyak diomongkan kemarin adalah dan jadi omongan setelah race, Alonso kok jadi anak manis ya? Kan sebelum ini kan dia selalu apa ya, nggak pernah ramah sama teman satu timnya Ya. gitu. Mungkin karena teman satu timnya anaknya bosnya ini tetap kalah. Ini anak bos anak bos sekalian HRD gitu. Jadi dia nggak berani. Tapi keren ya, Alonso ini keren ya. Dalam arti seusia itu mateng gitu kan, Sa. Kalau kita lihat loh, Ya. start juga selalu menarik. Nah, Sa, berarti Oh iya, ngambilnya Sainz itu apa? Alonso overtake Sainz ini kelas banget. Ini pengalaman banget ya. Itu kayak serangan fajar betulan itu nggak siap itu ya, si Sainz ya. ya, saya teruskan tadi pertanyaan saya. Jadi di Formula One saat ini tim yang awet ban itu Red Bull dan Aston Martin. Dua yang utama sekarangnya, yang kelihatan di depan. Kalau Mercedes mungkin masalahnya lebih kompleks lagi, tapi overall pace ya. Jadi nggak ada satu yang besar gitu. Kalau Ferrari kan kelihatan satu yang besar adalah pemakaian bannya, dan ini problem bawaan sebenarnya dari mobil-mobil tahun lalu yang tidak ada solusinya. Gitu. Kalau Mercedes tidak separah itu. Yang parah sebenarnya Ferrari. Jadi kalau kita lihat ini kan Leclerc ini kan ya dia sudah tahu bahwa apalagi setelah sprint dia bilang ini pasti sulit nanti membendung dua Red Bull karena ini mereka beda planet katanya kayak gitu. Dan jadi teman-teman hari Jumat itu kan judul preview kita adalah semoga ada kejutan di Azerbaijan. Ya. Kemudian setelah qualifying Jumat, Mas Dewo WA saya bilang Ferrari Polza gitu kan. Terus saya bilang nanti dimakan di trek lurus itu Mas Dewo. Gitu, karena top speednya beda banget, kelihatan apalagi Red Bull bukan hanya unggul top speed, DRS-nya dia itu lebih efektif dari yang lain gitu. Jadi kalau yang lain nambah sekian, Red Bull bisa nambah lebih banyak lagi karena mobilnya sudah begitu efisien, ditambahi DRS makin efisien lagi membelah angin. Itu yang jadi sebenarnya kalau jadi Leclerc memang kayak tinggal ini kayak kapan yang mau dilewatin, nyalipnya gampang banget Mas. Itu di trek lurus itu kayak mohon maaf ya kayak kita di jalan tol ya mobil cumi-cumi darat, kata Fortuner, ketemu Innova. Kayak mobil kecil disalip mobil normal aja gitu. Aduh itu kayak sitting duck kalau bahasa Inggrisnya kan kayak nggak ada, aku nggak bisa dadah kayak gitu aja udah. Itu kalau kita lihat ini ada kebetulan akhirnya ada website yang muncul top speed akhir. Ini jangan dilihat yang paling atas yaitu Magnussen tercatat 355, tapi mungkin Haas memutuskan nggak usah pakai ban, nggak usah pakai sayap belakang gede gitu. Karena Baku ini kan kompromi antara Monaco dan Monza gitu. Jadi milih top speed atau milih tikungan. Mungkin ada tim-tim yang memang sengaja main top speed seperti Williams, dalam konteks ini mungkin Haas, seperti dia akan fokus ke top speed, mengejar di situ lalu bertahan di tikungan mungkin. Dan itu yang bikin Norris nggak bisa nyalip Hülkenberg di akhir kan, karena walaupun McLaren mungkin lebih cepat, tapi Hülkenberg lebih di trek lurusnya bisa bertahan begitu. Ya. Nah, jadi yang kita lihat jangan yang atas, karena yang paling tinggi. Jadi kalau kita ngelihat
speed trap-nya F1 itu diambil dari garis start finish. Itu bukan top speed-nya masih di depan lagi. Nah ini ada yang nangkap datanya, saya ngambil dari Twitter sini, top speed, benar-benar top speed di akhir trek lurus. Ini dengan DRS ya. Jadi kenapa Sainz ini 329 karena dia nggak dapat DRS sebenarnya. Sepanjang lomba praktis nggak dapat DRS ya. Jadi aneh, dan kalau Anda lihat ini di atasnya Sainz siapa? Leclerc. Jadi Ferrari paling lambat di trek lurus. Dari sini udah kelihatan. Top speed paling tinggi Magnussen 355, Albon 348, Williams kita tahu kencang sekali. Sargent aja di 346. Nah lihat ini, Perez 347, Verstappen 347. Bang, ya? 347. Jadi tinggi sekali itu top speednya. Dan ini imbang ya, sebenarnya mobilnya imbang ya. Imbang ya. Nah, ada yang ngomong bahwa ini mobil diciptakan untuk pembalap utama, enggak juga ya. Enggak juga. Ya. 347 melawan Leclerc 336 Mas Yo. Itu 11 km per jam Mas Yo. Itu beda formula. Itu beda formula. Ferrari GP itu ini. Ferrari GP. Dan ini mungkin juga bukan karena mesin Ferrari kan, karena mungkin Ferrari tahun lalu unggul di top speed. Kebalik kan ini. Ini kan kebalik ini. Dia main kompromi ya, Lia. Tahun ini dia main kompromi di mana supaya mobil ini kompetitif, tapi kan di trek lurus kalah gitu kan. Ya akhirnya kebalik malah mungkin nggak pas gitu, komprominya mungkin nggak pas. Nah ini yang harus dilihat. Ini kalau kayak gini, aduh kita membayangkan nanti di Monza Ferrari seperti apa ya? Ya. Nah, ini kan akan menyedihkan sekali. Ya. Nah ini yang sempat ya saya melihat komentator yang mengatakan kita lihat di RS-nya Red Bull lawan Ferrari waktu mengambil gambarnya dari helikopter itu. Itu kan kayak sesuatu yang tidak mungkin terjadi, jaraknya jauh terus deket salib gitu. Iya kan? Iya. Bener nih di jalan tol. Ya kalau saya bawa mobil saya Innova ketemu Agya, ya udah kan. Ya itu. Gitu kan? Apalagi nggak mau minggir ke kiri kan? Ya, iya mobil-mobil Amerika kita nyalipnya kan sambil ngeliatin gini Mas Yo. Ini kenapa nggak mau minggirin ya gitu kan? Nah ini kan sama. Jadi Verstappen ketika nyalip itu sambil nyanyi-nyanyi sambil siul-siul mungkin. Ya. Kayak gitu-gitu karena saking gampangnya. Ya, dan ini sudah terprediksi sejak awal bahwa wah Mas Dewo WA saya Leclerc pole position dan disalip di trek lurus dan saat lomba hanya 3 lap lewat. Jadi wajar kalau saya kan WA 2 ke kamu satu Ferrari pole, kedua kan Gasly on fire, bener kan? Mobilnya kebakar, Gasly on fire. Ya, dan Alpine benar-benar tidak jadi perbincangan Mas Yo sampai akhir sampai akhir Ocon itu. Nah kita ngomong McLaren ngomongin soal tadi karena sudah ngomongin top speed segala macam. Kalau kita lihat di tempat top speed ini Norris masih di bawah kan. Sebenarnya Aston Martin pun juga nggak jauh-jauh amat gitu, maksudnya juga nggak terlalu tinggi. Tapi kita tahu dari awal musim kekuatannya Aston Martin ini di braking dan tire management. Jadi kalau sirkuitnya Monaco nanti saya pengen tunggu nanti Alonso di Monaco karena kekuatannya Aston Martin akan di situ, bukan di sirkuit seperti ini. Nah Norris pun juga nggak jauh-jauh, Piastri juga tengah-tengah karena kelemahannya McLaren yang paling menonjol di awal musim adalah top speed. Di Baku ternyata juga masih belum seperti Williams lah, tapi dia sudah menemukan kayaknya kompromi yang lebih pas. Buktinya qualifying-nya jauh lebih bagus, tinggal saat memaksimalkan lomba. Norris ini kan termasuk yang apes kena safety car juga gitu. Dalam artian dia stuck di belakang mobil-mobil yang nggak pit stop itu. Sehingga nggak bisa lebih banyak poin. Piastri lebih apes lagi. Selain sakit, dia juga akhirnya kan nggak bisa top 10 pas di luarnya. Seandainya safety car-nya momennya mungkin agak jauh dikit atau sebelumnya mungkin dua-duanya bisa dapat poin ini. Tapi yang jelas sebagai penggemar McLaren sudah ya alhamdulillah McLaren sudah di jalan yang benar, tinggal sekarang bagaimana step by step membenahi lagi setelan-setelan, mengoptimalkan setelan-setelan. Jadi katanya revisinya McLaren ini kan banyak di floor ya Mas, di lantai. Itu katanya improve 0,2 detik per lap dibandingkan dengan yang lama, dan itu signifikan buat mobil F1. Apalagi dengan perselisih di tengah yang sangat mepet itu. Jadi ya untuk penggemar McLaren kita lebih punya harapan dengan mobil yang tidak ideal aja bisa peringkat 5. Moga-moga sekarang bisa ya minimal di 5 dan nanti bisa tarung ketika Alpine yang seharusnya nanti lebih baik
seru lagi seperti tahun lalu gitu. Ya moga-moga sebagai penggemar McLaren. Soal Piastri, Tapi soal asli Piastri ya karena jujur kemarin saya sempat ngobrol banyak dengan Asa, pasti kenal Mas Wawan Dalbo kan. ya. Beliau sekarang ini lagi menggeluti rally untuk keluarganya di sana. Jadi luar biasa, kita cerita Piastri, coba dilihat. Gila loh ini pembalap ini gini-gini. Saya pikir-pikir masuk akal juga. Ini pembalap yang sempat kita, waktu itu Asa sempat bilang dia meninggalkan Alpine itu rugi atau tidak, dia ke McLaren rugi atau tidak, dan pembalap ini siapa sih? Belum pernah kelihatan di Formula One kok sudah jadi perbincangan yang luar biasa. Bagaimana melihat Piastri selama ini, Sa? Ya sejauh ini ya masih tersembunyikan oleh mobilnya McLaren, Mas Yo, ya. Mobilnya belum memberi dia kesempatan untuk menunjukkan kemampuan sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan Norris, kayaknya kan nggak jauh-jauh amat ini sekarang. Ya. Jadi awal yang baik gitu. Buktinya jarak mereka berdua ini kompetitif gitu, nggak kayak Norris dengan Ricciardo tahun lalu kayak. Yang McLaren aja sampai bingung Ricciardo ini harus diapain supaya dekat. Ini kan nggak, dua-duanya kan relatif di situ gitu. Nah, qualifying kemarin Piastri top 10. Ya, tinggal kita harus menunggu nanti ketika mobil McLaren ini benar-benar stabil dan performanya bisa konsisten, baru kita bisa menilai lebih konkret lagi. Tapi secara reputasi ya pasti tidak ada yang meragukan. Pembalap belum balapan di F1 kok yang rebutan sudah seperti itu. Itu kan berarti kan Sesuatu. mereka ini kan lebih tahu daripada kita gitu. Jadi, Ya. jadi Betul. pasti punya potensi, Ya. Tapi sekarang potensinya tenggelam oleh terlambatnya pengembangan mobil McLaren gitu aja. Nah, sebagai pengembang McLaren saya juga berharap Norris dan Piastri nanti bisa menyodok ke depan. Karena mobil ini kayaknya nggak ada yang spesial ya. Beberapa tahun lalu McLaren minimal spesial di trek lurus. Sekarang nggak ada spesialisasinya. Dan ini akan sulit untuk mendapatkan sorotan khusus gitu Mas Yo. Minimal kan kalau dia punya kekuatan di karakter tertentu, dia punya apa ya, menonjol mungkin di Spa, di Monza bisa menonjol sehingga bisa jadi omongan. Kalau kayak gini kan dia akan tenggelam terus di tengah-tengah keseruan papan tengah F1 ini. Nah, ya harapannya nanti McLaren ini katanya nanti kan akan terus ada update karena ini titik nolnya. Kata McLaren sudah bilang baku ini titik nol kita. Bukan awal lomba kemarin titik minus karena tidak sesuai target. Sekarang kita udah di titik nol. Nah, tinggal bagaimana dari titik nol ini berkembang. Karena titik nolnya kan di tengah-tengah ini. Lumayan lah daripada kayak kemarin-kemarin. Ya. Itu aja. Ya kalau tim-tim lain kan ya memang ya Mercedes ini kan ya tadi kita udah ulangi terus. Kuat tapi nggak jadi omongan. Nanggung banget dia gitu. Ferrari minimal nggak bagong kan Mas Dewo? Ya. Tapi ya memang mobilnya ya nggak bisa ngelawan gitu. Nggak bisa ngelawan. Dan itu mungkin lebih menyakitkan mungkin ya. Nggak tahu menyakitkan mana Mas Yo? Punya mobil yang tim yang nggak bagong tapi nggak bisa ngelawan, tapi mobil yang cuapat tapi bagong. Ya. Kalau kita lihat kemarin kan memang berapa kali ini kan kayak apa saya lihat sedih ya. Ferrari itu waktu 2022 itu kuat, 21 kuat, 23 ini kan yang sudah malah parah, nggak ada bagongnya tapi malah juga lebih parah kan gitu kan. Kadang-kadang memang kita sedih ya, udah menang tapi mestinya terbakar atau mogok gitu kan. Itu kan kadang-kadang menyakitkan, tapi kan kita dapat keseruan. Ini kan enggak, relatif kita Ya. hanya kalau saya istilahnya teman-teman di grupnya Evan Mania Surabaya kan San Mori katanya, San Mori. Dan sekarang bayangkan, ya, jadi nggak ada luapan emosinya Mas. Saya bisa membayangin Emosi semalam juga. waktu Leclerc disalib dengan begitu mudah itu penggemar Ferrari kan melihatnya kayak gimana gitu ya. Aduh kasihan dan kayak gitu. Itu bagus TV bagus sekali. Jadi TV menampilkan bagaimana penggemar Red Bull dengan Ferrari. Kan sering yang berpasangan satu Red Bull, satu Ferrari itu luar biasa menangkapnya TV. Mana yang pakai bendera Meksiko aja luar biasa sekali semalam. Itu semalam saya lihat ini mahal ini kameramennya sangat ini. Dan saya tertarik dengan Asa tadi malah balapan semalam mereka karena apa? De Vries diplesetin jadi apa sih? De Vries. Nah, kemudian kalau kita ngomongin tadi yang on fire kan Gasly kan. Ada yang muka tembok loh, Sa. Waduh, siapa ini Mas Yo? Ya kan itu kan tahu-tahu kemarin tembok jeder. Coba nanti Monaco, dia langganan muka tembok dia. Der. Sama. Waktu kualifikasi kan sprintnya juga jeder tembok juga kan terakhir itu kan. Ya. Kemudian menang. Nah, ini kan waduh, ini pembalap ganteng tapi muka tembok ini. Muka tembok. Oke, Sa. Sebelum ke Miami, tim bawah lagi yang perlu kita bahas apa, Sa? Ini menurut Asa setuju nggak Alfa Romeo kok redup?
sangat redup dan nggak ada baunya gitu. Ya, Minimal Alfa Tauri kan 3 lomba pertama kan disebut Alfa Tauri termasuk yang secara pace paling pelan gitu. Tapi kayaknya akan bergeser ini Alfa Romeo akan lebih kelihatan lebih lebih kurang oke gitu. Apakah karena sedang ada pergantian internal sehingga sedang pergantian fokus atau karena kan transisi ke Audi sekarang. Nah, kita harus tunggu nanti ini seperti apa. Tapi sejelek-jeleknya Alfa Romeo seperti kita bilang tadi tidak ada papan bawah ini. Itu ya, yang dan ya salut ke Tsunoda lah. Salut ke Tsunoda. Saya harus sebagai bukan penggemar Tsunoda, malah yang paling sering apa yang ngata-ngatain, mungkin saya harus salut ini konsisten juga ini anak Jepang satu ini gitu. ya. Nah, Mas Dewa sebelum ke Miami kita harus ngomongin ini Mas Dewa karena kan Mas Dewa yang akan lebih banyak cerita ini. Jadi teman-teman yang nonton kemarin mungkin saat kamera fokus ke depan itu ada komentator, ada James Allen, pit wall komentator pit area pitnya Sky Sport sebenarnya itu ngomongin bahwa ini orang sudah mulai keluar, nggak boleh ini kan bahaya. Ocon masih belum pit stop, karena kan yang di lapangan belum tentu tahu apa yang terjadi di lintasan kan kayak gitu. Sedangkan komentator kan dia ngelihat screen, dia ngelihat timing bahwa dan dia tahu ini ada yang belum pit stop dan wajib ada pit stop. Dan itu ngeri juga kalau ngelihat foto ini Ocon masuk ke pit, ini kan belum 80 km per jam ya, karena 80 km per jamnya kan di garis tebel ini ya. Mobil F1 itu di pit lane kelihatan pelan itu masih 80 km per jam Mas Dewa. Itu masih nyalip-nyalip kalau di jalan tol Indonesia gitu. Nah ini dia baru nginjak 80 kan di garis yang tebel di bawah tulisan DHL ini ya. Ada orang ini. Nah ini fotografer sudah siap-siap nyebrang semua. Untungnya Ocon bisa ngerem on time dan ini sempat lari semua menghindar. Kalau enggak itu bisa jadi drama bagong paling top dalam sejarah F1 itu. Bagaimana mobil Alpine nyeruduk banyak fotografer kan Mas Dewa. Dan ini kalau Mas Dewa liputan kan Mas Dewa termasuk yang di sini biasanya ini. Karena kan Mas Dewa suka dusel kan. Ya, ya. Nah ini Jadi benar sah. Jadi memang kita harus beruntung Formula One sudah format baru masuk pitch itu kan 80. Bayangkan kalau Asa yang lebih paham dulu itu berapa kecepatannya sah? 120. nggak ada speed limit. Dulu nggak ada. Nggak ada speed limit. Nah, bayangkan kayak apa yang terjadi. Sekarang kan sudah di rem 80 gitu kan. Dulu itu kalau yang saya lihat pernah 120 turun 80. Yang jelas dulu 120 kayak apa kencengnya kayak gitu kan. Memang kalau waktu saya jadi fotografernya Asa ini teman-teman biar tahu ya, satu fotografer itu harus mengcover semuanya. Start, finish, wawancara, podium, nah seperti ini. Jadi kita harus tahu startnya, kita harus tahu balapannya, kita juga harus tahu podium. Tapi kalau yang fotografer profesional seperti ini sudah pembagian tugas. Kamu di start, kamu di finish, kamu di pas balapan, kamu di podium. Jadi mereka selalu mendapatkan kalau ada foto bagus yang bendera dikibar-kibarkan finish. Kemudian kalau pas champion dia bagus. Ya karena memang sudah ditugaskan seperti itu. Nah kalau saya ini kan biasanya harus ngira-ngira. 5 lap atau 10 lap sebelum balapan berakhir saya harus antri. Karena itu semua fotografer itu antri. Kalau di Malaysia kan kayak lorong itu ya. Dimanapun kayak kita dibariskan. Ya. Dan saya jadi sebelum masuk ke dalam ini dibariskan di belakang kan ya? Iya, bayangkan kita dibariskan di lorong berlorong. Bayangkan suara mesin kalau masuk kan, kalau di lorong kan jadi kayak mendengung kayak apa? Ya. Iya kan, balik lagi suaranya kan, kayak tersiksa gitu loh. Itu kalau di Malaysia seksi sekali. Jadi kita tersiksa tapi senang karena suara mesin itu ngomong itu kita di ruangan yang kayak apa ya? Saya kayak yang menggaung gitu loh, Iya, mantul-mantul suaranya ya. Iya, mantul itu ya jujur ini sangat tersiksa tapi seksi itulah kekuatannya. Tapi kalau di tempat lain terbuka nggak ada masalah gitu kan. Ya. Cuman memang kita harus melawan kayak saya kan 160 senti lawan para fotografer luar negeri yang 180, 190 itu biasa gitu. Iya kan? Terus yang kedua adalah seperti ini biasanya sebelum balapan berakhir kita dari lorong kita dibariskan mekanik juara 1, 2, 3 podium 1, 2, 3 juga ada siap kan. Ya. Jangan salah. Berarti itu siap masuk bareng ya gitu ya. Ya, saya pernah ngalami ya, saya dapat tempat yang bagus. Ternyata tuh waktu itu Alonso menang sehingga Ferrari semua orang Ferrari di situ. Bayangkan kita kalah tinggi dikempit ketek gitu kan, dikempit gini, baunya kayak apa, keringatan semua itu bajunya anti api semua kan itu. Baju kan jadi ternyata Anda bisa bayangkan. Memang yang saya tahu sangat berbahaya seperti ini, karena apa? Kita tuh sudah nggak mikir lagi siapa berebut ya. Dan saya pernah ngalami
hanya dapat satu lensa. Saya nggak bisa masuk teman-teman. Jadi cuman lensa saya masuk di antara para fotografer luar negeri yang tinggi-tinggi saya. Cuma lensa loh saya. Dan lensa aja. Nyelipin lensa gitu aja ya. Saya nggak ada apa gitu. Ini ya inilah susahnya kalau orang-orang yang downforce-nya bagus seperti saya, jadi pendek sekali kan. Jadi ya, jadi kalau downforce bagus jadi gini. Jadi saya punya pengalaman yang paling menyenangkan Malaysia jujur, karena itu kita masuk lorong yang dan Malaysia kan pedoknya besar Mas Dewa ya, jadi kan lebih enak. Nah, ya, kalau ini jalanan ya jalanan lebih sulit ya, lebih sempit. Ya. Kemudian Mas Dewa kan juga di Bahrain juga agak luas ya tempat-tempatnya ya kayak gitu. Jadi antriannya bisa lebih enak. Dan mohon maaf teman-teman, kenapa Mas Dewa pasti punya cerita, karena Mas Dewa kan angkatan darat. Nah, kan fotografer kan memang rebutan di bawah sini. Saya kan di media center biasanya di atas sini, di atasnya pit garasi itu. Karena kan kalau penulis sama media tulis atau yang wartawan itu ngelihatnya screen timing segala macam dan banyak screen itu ada di atas sini. Sedangkan fotografer memang ya tarungnya di lapangan gitu. Nah, karena kita hanya 2 orang waktu itu, fotografer biasanya kita sudah bikin planning ya Mas Dewa ya. Nanti sebelum start tikungan 1 untuk nangkap start, siapa tahu ada kecelakaan. Nanti setelah habis itu dalam 2-3 lap ngambil stok foto-foto mobil-mobil lewat. Kemudian setelah itu silakan freelance, mau nyari tikungan-tikungan, mau moto di mana. Kemudian ya benar Mas Dewa, 5-6 lap sebelum finish sudah harus siap-siap kembali, karena kan sirkuit ini kan luas sekali. Betul, jadi 5 kilo lebih. Ya harus kembali ke sekitar pit lane, karena akan ngambil bukan hanya foto seremoni pemenang, tapi foto podium juga gitu. Dan itu kalau dia kantor berita atau F1, dia memang punya fotografer yang di semua titik. Tapi kalau media-media yang race by race atau yang seperti kita, itu kan memang ya kadang orangnya nggak banyak, kadang nggak dapat di pit lane gitu. Om Bobby Bobby Arifin pun juga harus pinter, harus tahu selanya kapan masuk, kapan enggak kayak gitu. Ya. Jadi fotografer ini berebut masuk. Selain foto park frame ketika mobil finisher ini kan ada kelihatan nih 2 dan 3. 1-2-3-nya kan di sini sudah disiapkan. Jadi mereka akan moto, mereka keluar dari mobil, lalu mereka nyebrang ke pit wall ini, naik ke panggung-panggungnya udah disiapkan oleh panitia untuk moto podium, karena mereka harus berebut karena tempatnya kecil. Jadi siapa duluan dia bisa naik duluan, dan yang gede-gede menang biasanya. Mas Dewa pasti, kalau saya sering melihat dari atas, Mas Dewa di sebelah mana ya, Mas Dewa di sebelah mana ya. Kadang-kadang kan harus gitu, Mas Dewa ambil sebelah sini kayak gitu. Ya. Mas Dewa kelihatan ya kalau pemain football, American football kalah postur Mas Dewa selalu kesenggol-senggol yang gede-gede itu gitu. Loh, ini ini bukan gede ini cuma temannya Yao Ming ini. Ini Yao Ming semua ini, saya bilang. Makanya yang Asa bilang tadi, motor di angka nomor 2, 3, 1 ini yang paling berebut, paling susah. Karena apa? Disitulah kita lihat ekspresi pembalap keluar dari mobil kan, Sa? Ya. Nah, di situ kan. Asa tadi benar, setelah itu kita lari ke seberang, karena di seberang itu untuk motret podium. Nah, kalau yang terjadi di Melbourne itu juga sulit, karena apa, itu sirkuit jalanan juga kan? Ya. Jadi, kecil ya. Kayak kecil. Kalau yang permanen itu enak, karena kita sudah tahu lari kemana, dan yang susah lagi kayak di Melbourne tidak ada mobil, nggak ada shuttle wartawan nggak ada, shuttle foto. Jadi kita jalan berapa kilo harus cepat kembali berapa kilo. Ini yang menurut saya ini pelajaran luar biasa. Dan Asa ini adalah, teman-teman biar tahu ya, Asa ini kejam. Yang menarik bagi saya adalah tidak boleh pakai foto wire. Foto wire itu istilahnya kalau nggak salah foto yang dibeli dari media penyedia foto ya. Kata berita foto lah. Asa kalau kamu ke sirkuit, kamu satu orang pun harus semuanya. Jadi jangan salah, saya sudah dengan usia yang berbeda, saya masih kuat ya, dalam arti terima kasih. Walaupun saya masih ingat waktu itu ada fotografer namanya Chandra sempat mimisen di Bahrain. Ayo saya bantu, saya bilang. Ini fisik, mental, dan harus sayang, harus cinta Formula One. Kalau nggak cinta, udah kita jadi fotografer salon yang di sini aja. Karena saya pernah ketemu orang, bahasa Inggris saya jelek, tapi penulisnya Asa ini aku ketemu temanmu ini kemana-mana ini orang ini. Bangga aku saya ada beliau ngomong gitu. Jadi cuma satu orang, cuma berdua. Iya, aku lihat temanmu di mana-mana. Kalau orang yang, mohon maaf kalau cuma kita malas, ya udah di sini. Tapi nggak seru kalau menurut saya.
Ya mohon maaf teman-teman, ketika dulu waktu masih banyak media Indonesia meliput F1 ke sirkuit, kita itu ya saya misalnya itu selalu bisa ngelihat gitu, maksudnya mana yang benar-benar rajin, yang liputan, mana yang sekedar jalan-jalan gitu. Dan ketika kan panas sirkuit itu kan panas Mas Dewo, kita keliling segala macam mencari momen, mengejar momen karena dulu kan belum ada internet seperti sekarang misalnya. Itu awal-awal dulu kan Mas Dewo. Kemudian yang saya salut, saya waktu itu pertama kali yang salut sama yang namanya Om Bobby Arifin adalah ini orang kaya yang Betul, sebenarnya bukan wartawan, betul. yang sebenarnya hobi dan punya punya skill wartawan tapi bukan wartawan. Ya. Dia ini lebih mau panas-panasan Hobi jalan saya. kaki, panas-panasan jalan kaki keliling sirkuit Ya, dibandingkan dengan wartawan-wartawan yang dibayar untuk liputan itu yang seharusnya sebuah sebuah kebanggaan kehormatan bisa di sirkuit kan kayak gitu Mas Yo. Yang daftarnya aja harus beberapa minggu sebelumnya kan Mas Yo, nggak bisa ujuk-ujuk saya mau datang liputan itu kan jadi kadang-kadang ya karena waktu itu saya posisi saya pegang manajemen media juga eh, berfungsi sebagai wartawan di sirkuit karena hobi saya ngelihat wartawan-wartawan ini kalau kalau ini anak buah saya ini nggak bener ini saya bilang kayak gitu karena yang lain panas-panasan yang bule-bule ini pakai handuk-handuk kan Mas Yo. Dia cari-cari momen ngejar-ngejar segala macam. Wartawan Indonesia ini malah di bawah pohon semua duduk-duduk duduk-duduk dan ngobrol. Kan apa ya dalam hati saya sih mungkin dulu banyak yang nggak tahu saya siapa gitu pernah ada pengaman Mas Yo ya foto waktu itu saya pernah double fotografer juga Mas Yo waktu di ya, ya. Australia tahun 2001 saya bawa kamera lensa panjang itu satu lensa pendek satu lensa panjang kemudian antri ada waktu itu ada wartawan senior Indonesia terus kemudian dia tuh bisa ngomong udah di sini aja ngapain panas-panas ke sana ya, dalam hati saya pengen kok kayak gitu jadi ada makanya ketika kita liputan ya kita di sini ini kan momen F1 itu kan waktu itu kan bisa aja kalau kita posisinya pas ada kejadian kita punya sendiri itu kan mahal kan Mas Dewa gitu Betul, betul. sehingga ya kita harus bisa maksimalkan liputan kita gitu. Dan ini yang dilakukan orang-orang ini kan juga itu rebutan semua ini Betul sebenarnya. semua, betul. Nah ini Mas Dewa kalau waktu itu ada di situ dan tahu ada mobil mau masuk mungkin ya apa Mas? Mungkin nggak tahu juga kan Mas Dewa? Kan nggak mikir kan? Mikirnya kan aku dapat Berebut, momen kan kayak gitu Mas Dewa. ya, Ya. karena berebut dan sebagainya. Jadi benar rasa. Jadi memang ya kalau saya kan dapat ID card itu kan healing ya karena suka Formula One sehingga saya pernah melakukan kebodohan ketika saya melihat Alonso yang saya kadang-kadang idola saya melintir, saya tidak mau motret. Cuma lihat kok bisa ya pembalap juara dunia melintir. Saya cuma gitu aja. Oh iya satu fotografer, oh baru. Wow. Itu benar terjadi saya. Karena lihat mobil olengnya menurut saya ini juara dunia kok oleng ya gitu kan. Saya cuma pegangan Pak. Oh iya kan saya fotografer ya. Lupa. Kita cuma dapat pantatnya. Nyesel saya. Padahal kalau adegan dia terlempar ke gravel kan menarik. Harusnya kalau fotografer sejati saya kan menghobi. Nah, Oke, ini kan berarti kan memang ada orang yang mengarahkan kan ini yang salah kan Mas Dewa kan. ini Dia akan kan ada izinnya, Sa. iya, yang Ya, buka itu ini kan yang pasti betul, betul. yang error dan memang FIA sudah melakukan investigasi bahwa investigasi internal berarti Ya, kepada keluarga kenapa kok ini bisa terjadi. ya, Tapi setelah saya baca amati lihat ulang lalu analisis-analisis yang muncul memang agak sulit waktu itu Mas Yo. Karena ingat tadi di awal kita ngomong tidak ada yang di overlap sekarang. ya, betul. Jadi siapa yang di depan, siapa yang di belakang ini lebih rapat kan sebenarnya Mas. Dalam artian kalau yang di overlap, begitu di overlap kan dia lapnya hilang, dia kamu udah selesai gitu. Apa ini karena nggak ada yang di overlap, semua masih melakukan jumlah yang sama sebenarnya. Masih dihitung balapan. Dihitung balapan. Nah, ketika Ocon ini mau masuk, sebenarnya Perez ini nggak jauh di belakang sini Mas Yo. Perez ini sudah mau masuk ke sini juga. Sehingga mungkin Stewart itu akan pasti yang dilihat kan yang mau finish kan juaranya kan Ya, karena harus ada juara kalau juara udah mau datang berarti performanya udah harus siap ya, betul. kemudian podium-podium dan lain-lainnya sudah harus siap dan Ya, dia harus ngitung ini 2 menit lagi sampai nggak sampai 2 menit hitungannya mobil F1 kan satu ya, lap nggak sampai 2 menit dia betul, dalam hitungan detik dia harus memutuskan kapan ini masuk kayak gitu nah betul. mungkin waktu itu karena dia ngitung Perez sudah mendekati tikungan terakhir mungkin sempat kelupaan atau ngeblank atau nggak perhatian bahwa Ocon masih belum pit stop gitu. Ya ini
ini kalau mau disalahkan mungkin juga nggak ada yang salah-salah murni gitu, karena ini situasinya memaksa terjadi seperti ini. Nanti Ya, kita ya, pasti akan tahu lah evaluasinya F1 seperti apa. Nah, Ocon sendiri juga kenapa baru sekarang pit stop gitu? Mungkin dia nunggu sampai last minute, siapa tahu ada safety car lagi kan kayak gitu Mas, ya, supaya ya, ya. Gamblingnya. supaya dia dapat pit stop gratis gitu. Ternyata Ya, sampai lap terakhir dia nggak dapat pit stop gratis. Jadi mau nggak mau dia pit stopnya lap terakhir, karena dia setelah pit stop ini kan nggak di overlap, dia masih balapan lagi nih satu lap. ya, Kan dia begitu dia pit stop dia masih balapan lagi. Kenapa? Belum finish karena juaranya masih di belakang sini gitu. ya. Nah ini ya murni timing dan situasi yang sulit aja. Saya nggak bisa bayangin race control itu akan seperti apa kalau situasi seperti ini terjadi lagi nanti. Ya. Apalagi di sirkuit-sirkuit yang panjang-panjang ya kayak Belgia. Nah, kalau Belgia mungkin juaranya nggak perlu nge-lap lagi saking jauhnya. Kamu langsung putar balik di ujung pit lane aja gitu. Nah, Ya. kalau kayak gini kan ini ya ini tak terelakkan, dan ini sebenarnya bukan hanya fotografer, karena VIP pun sebenarnya juga ada mulai diizinkan masuk sebenarnya. Ya, VIP sponsor, kemudian mekanik. Tapi yang jelas gini, Sa. Tapi benar saja. Jadi ini memang berbahaya karena apa, Sa? Sebelum kita keluar dibuka pintunya itu kita udah tawar menawar loh dengan penjaga dari Viasa. Sekarang benar. Ayo sekarang kenapa? Ini semua yang ada ini adalah orang-orang fotografer permanen yang sudah sangat makan asam garam, di mana letak posisi yang bagus untuk memotret. Ini kurang pengalaman semua. Jadi mereka itu berebut sendiri, Sa. Kalau saya kan memang fotografer yang kadang enggak potret, kadang enggak, kan ya udah cari nyempil-nyempil aja. Kalau mereka memang saya akui, Sa, luar biasa untuk berebut tempat ini, dan fotografer yang sudah berpuluhan tahun loh dia di Formula One. Jadi mungkin ya yang jaga ini mungkin orang baru dari Liberty Media. Ya. Kalah pressure dari senior fotografer ini Ya, mungkin ya. ya, dan mereka tuh sudah pasti konsentrasinya mencari tempat, bukan melihat mobil datang. Ini yang bahaya. Iya, Ya iya, kan? Itu aja kesimpulannya. pasti. Ya. Ya inilah, ya kalau nggak ada drama ini di akhir mungkin juga nggak ada yang diomongin di Baku ini kan. Balapannya nggak seru. Jadi, Karena balapannya sangat bagus. sangat baku. Ya, jadi setelah ini untungnya sih, moga-moga kita tidak perlu kecewa terlalu lama karena weekend besok ini sudah balapan lagi. Karena ini akan ada 4 lomba dalam 5 minggu kan. Sehingga kita hampir tiap weekend akan nonton F1 ini. Tapi kalau boring-boring terus juga kayaknya nggak baik buat F1 nih. Nah, balapan berikutnya di Miami. Miami yang sebenarnya juga street circuit karena itu di parkirannya stadion. Apakah Perez bisa seperti ini bersaing dengan Verstappen kita juga belum tahu. Yang jelas kalau satu hal yang ditakuti oleh lawan-lawan, saya pasang foto pasangan Red Bull ini lagi karena kemungkinan besar kan finish 1-2 lagi kalau kita mau ngomong normal Baku masih kok ya. Nah, bedanya Miami dengan Baku adalah Baku kemarin kebetulan agak dingin sehingga bannya irit, relatif irit semua, termasuk itu menolong Ferrari katanya. Nah, Miami itu kan di selatan, di pucuk selatannya Amerika kan, dan itu cuacanya semi tropis lah sebenarnya, dan itu akan panas karena ini sudah mulai memasuki akhir musim semi masuk ke musim panas, dan itu cuacanya akan panas, dan itu akan karena sirkuitnya karakternya juga seperti Baku ini banyak ngegas street circuit, pemakaian ban akan lebih krusial karena cuacanya panas. Jadi penggemar Ferrari mungkin harus agak menahan diri karena ada kemungkinan Ferrari tidak akan sebaik di Baku. Aston Martin akan mungkin lebih ketawa karena mobilnya mungkin lebih bisa bersuara. Mercedes mungkin bisa lebih baik sedikit. Gitu. Nah, masalahnya adalah Ferrari memburu, Aston Martin membaik, Mercedes membaik, tetap nggak ngaruh terhadap Red Bull. Ini kan hanya ngaruh siapa di belakang Red Bull gitu aja. Kalau di awal musim yang di belakang Red Bull Aston Martin, di Baku yang di belakang Red Bull Ferrari, dan nanti kita lihat siapa yang di belakang Red Bull di Miami gitu. Kecuali nanti terjadi sesuatu pada 2 pembalap ini. Tapi perseteruan yang diharapkan orang juga nggak terjadi karena ini fotonya dua-duanya senyum-senyuman sekarang. Nah, jadi ya kita jaga ekspektasi aja di Miami, moga-moga seru, semua penggemar balap pasti pengen seru, dan moga-moga tidak agak harapan susah ini, tapi Red Bull akan kuat sekali di sana, akan kuat di mana-mana lah. Gitu. Ya. Tapi kalau dia topinya udah kelihatan kalau Max Verstappen tuh pembalap nomor 1,
Kalau Perez dari topinya itu pembalap nomor 2 itu kan satu, yang satunya satu kan kedua. Gitu. Iya. Dan jangan lupa Ewan Mania main balap mempersembahkan hadiah untuk Anda, ini berkah Lebaran sekali lagi. Ini ada topinya nomor 3 kan. Oke, ini Red Bull, kemudian juga ada kaosnya Red Bull. Pertanyaannya cukup mudah, Anda harus ikuti di main balap. Jadi nanti di IG saya, karena saya kalau ada IG saya itu paling gampang ngundi karena anak saya yang pinter ngundi kan. Jadi itu fair gitu kan. Jadi pertanyaan cukup mudah. Untuk edisi Baku, ulasan Baku ini di main balap edisi yang keberapa? Karena ternyata saya dan Asa ini ternyata udah rajin menemui teman-teman semua ya, ternyata lebih dari kali ternyata. Nah itu keberapa? Silakan, biasanya teman-teman Mas Gunawan Sutanto itu biasanya akan menulis main balap edisi berapa apa siapa, itu jawabannya adalah di IG saya MB berapa, itu aja. Jadi MB berapa kita aja. Ya MB berapa, ini tayangan kita. Jadi saya yakin kalau bukan yang suka nonton main balap pasti ya akan ikut-ikut aja kalau ikut kuis. Siap. Terima kasih Mas Yo. Ya, ada lagi Sa? Cukup, kita ketemu lagi nanti langsung setelah Miami aja ya, hari Senin ya. Tapi janji ya saya, edisi 100 harus ada replika yang kita bagikan ya. Oke, kita buat. Ya kita buat ya. Saya juga pakai pasal salah satu punya saya. Jadi kalau nanti ada dapat bekas, jangan marah, karena apa? Itu pasti koleksi yang sudah puluhan tahun di almari gitu. Kalau debu atau karatan udah terima aja. Ini 100 kita akan sepakat ya. Kita akan mengorbankan salah satu yang kita sayangi. Ini sayangi semua Mas Yo. Coba saya juga lagi mikir di mana yang Iya, jadi nanti edisi 100 ya kita akan 100 ya. Ada replika ya. 143 aja Mas Yo. 143. 143 nggak apa-apa, asal tahun berapa dulu Sa. Nah, yang sekarang nggak bisa dibeli ya. Ya, nggak salah loh. Pokoknya kita nggak janjiin, pokoknya koleksi kita loh, ya kan? Oke, baik. Ewan Mania, ikutin terus main balap dan terima kasih supportnya. Kalau Anda juga ingin tempat kita ini berkembang, jadi teman-teman yang mungkin sudah senang Formula One belum tahu tempat kita berkumpul di main balap. Terima kasih atas supportnya selama ini. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, sehat untuk kita semua. Amin.